Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan yang boleh datang dalam ibadah saat ini, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah ini. Kristus, Kepala Gereja, telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing untuk datang memenuhi panggilan Tuhan, untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Nya. Dia berkenan mengutus hamba-Nya, Ibu Pendeta Yospina Lita, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Saya jemput sidang jemaat berdiri. Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan saat ini. Untuk itu, mari kita memuji dan mengagungkan segala kebaikan-Nya. PKJ 219. Saudara-saudara, ketika kita boleh datang dengan sukacita di tengah persekutuan ibadah Minggu yang kudus ini, ketika kita boleh duduk bersama sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan, ketika kita boleh datang memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan di tempat kudus-Nya, siapa yang memanggil dan menolong kita?
Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, marilah saudara-saudara, marilah dengan penuh sukacita kita memuji dan menyerukan kebaikan Tuhan sebagaimana disaksikan dalam Mazmur 118 ayat 1 sampai 4 yang akan kita baca secara berbalasan sebagai berikut. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah kaum Harun berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah orang yang takut kepada Tuhan berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus Mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Marilah kita kembali berdiri. Kita mendengar hukum Tuhan sebagai hukum kehidupan yang mengatur dan mengarahkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 12 sampai 14. Bahasa kasih. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita,
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita. Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana tertulis dalam Efesus 1 ayat 7-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat keluarga Allah, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya yang luar biasa bagi kita. Betapa mulia kasih-Mu
kesempatan persembahan pujian paduan suara Majelis Jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita mengungkapkan lagu Into My Heart. Di
dan bahkan seluruh kehidupan kami menjadi persembahan yang hidup dan memuliakan nama-Mu. Ya Roh Kudus, baharulah dan tuntunlah kami, agar firman Allah hari ini mengambil bahagian yang layak. Ya Bapa, berfirmanlah kepada kami sekalian. Kami siap untuk membaca dan mendengar sabda Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan sabda Tuhan pada hari ini dalam kitab Mazmur pasal 1 pada ayat pertama sampai pada ayat yang ke-6. Kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-6. Mari kita baca secara berbalasan perikop bacaan kita pada hari ini. Kalimat yang masuk ke dalam saya akan bacakan, dan kalimat yang menonjol keluar, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dimulai oleh Bapak Ibu. Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak ada. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Manusia diperhadapkan dengan pilihan, atau kita diperhadapkan dengan pilihan. Memilih untuk hidup baik, mungkin saja kita tidak mengalami kesejahteraan seperti pandangan banyak orang, tetapi kita memiliki kemenangan. Atau dalam pandangan dan pemahaman banyak orang, kelihatannya sangat sejahtera, tetapi dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketidaktenangan. Bagi ayah dan ibu yang memiliki anak-anak, dalam belajar di sekolah-sekolah formal, tentunya diperhadapkan dengan pilihan. Mana yang kita pilih? Anak kita belajar dengan
setia, dia dapat menjawab pertanyaan dengan baik, tetapi mungkin nilainya tidak sesuai dengan harapan. Ataukah kita memilih anak kita lebih baik menyontek, mendapatkan hasil yang baik, mungkin ranking dan memiliki peringkat, serta naik kelas. Ini ada pilihan-pilihan yang diperhadapkan kepada kita. Pertanyaannya ialah, mana yang kita pilih? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam pembacaan kita pada hari ini, si pemazmur membentangkan dengan baik pilihan hidup yang harus kita pilih yang tepat dan melahirkan rasa syukur dan sukacita. Karena itu diawali dengan berbahagia. Lalu apa pandangan dan pemahaman pemazmur terhadap orang yang berbahagia? Orang yang berbahagia adalah orang yang berjalan dalam koridor ketetapan Allah. Sebab itu kepadanya diberikan pilihan. Latua koraka atau lama lingka koraka, lama melo, batu lama. Anna lama lama melo dengan kita ini lakukan ulang. Anna mana pola terakke dengan toba ini lakukan. Artinya Bapak Ibu bahwa kedua pilihan sama-sama berpengaruh untuk kehidupan dan masa depan. Kalau kita memilih pada pilihan yang mungkin kelihatannya biasa-biasa saja, tetapi melahirkan kesejahteraan dan ketenangan hati, rasa sukacita dan rasa syukur, itulah orang yang berbahagia. Atau mau memilih pilihan pada jalan yang bengkok, seperti anak tadi, orang tuanya menginginkan itai bang ya dengan kita jawaban, naden tanah mau den ombuk yang mau tanai, apa gaya itu yang kau data, membuat anak kita tidak terbentuk dalam sebuah karakter yang sejati, tetapi dia lahir dalam sosok seorang yang malas, gampang menyelesaikan soal-soal dan setiap pergumulan yang dihadapi karena ada jawaban yang instan. Sehingga memacu anak-anak kita tidak dapat lagi belajar dengan baik dan mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, tetapi yang penting papa senang, mama senang, pak guru senang, ibu guru senang, sebab jawabannya sesuai dengan hati. Bapak Ibu saudara-saudara, pemazmur mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Mau apa ia tahu, tutai nama lingka pun lagi dalam. Sangat indah apa? Malingka dalam baik. Karena itu ketika orang berjalan pada jalan orang fasik, maka ia mudah duduk dalam perkumpulan orang fasik. Mungkin pada masa-masa lalu karakternya baik, melahirkan sifat yang baik, kehidupan yang layak, tetapi
tetapi karena senang duduk dalam perkumpulan para pencemooh, orang-orang fasik, ia juga mulai tergiring cara berpikirnya, cara pandangnya, cara berperasaannya, dan akhirnya melahirkan perilaku orang yang suka mencemooh, orang yang senang berjalan dalam ketidakbaikan. Lain halnya dengan orang yang senang berjalan menurut Taurat. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang maupun malam. Karena itu respon kita membaca sabda Tuhan, kita sambut dengan haleluya. Karena ada sapaan, berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan, yang bersedia melakukannya baik siang atau malam. Mazmur katakan, orang yang senang merenungkan Taurat Tuhan, duduk dalam kehidupan dan jalan orang benar. Gambarannya ialah senang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Lalu apa hasilnya? Digambarkan oleh pemazmur, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Manuasan dan kerangin di itulah susah. Bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, ia akan menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya dan orangnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini menggambarkan dengan sukacita bahwa orang benar merupakan orang yang berjalan dalam pilihan yang benar dan tepat. Karena itu memiliki standar yang jelas. Dikatakan standarnya adalah firman Tuhan, dan ia bersedia untuk merenungkannya secara teratur dalam hidupnya, sehingga ia menghasilkan buah. Artinya apa? Kendati pun ia mengalami masalah dan pergumulan, imannya teruji dengan jelas. Ia akan tahan uji, dan ia akan menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Ia tidak mudah terbawa arus dan terseret kemana orang mengatakan seperti ini atau seperti itu. Ia tidak mudah terbawa. Kemana angin bertiup, ia tidak mudah terbawa. Tetapi ia berdiri pada karakter yang benar, pada standar yang jelas. Penilaian terhadap dirinya adalah penilaian dalam standar Allah, sehingga firman Tuhan memiliki taring yang kuat dan kokoh dalam perjalanan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, standar yang digunakan dalam hidup orang yang benar adalah berjalan dalam Taurat Tuhan. Tetapi standar yang digunakan pada hidup orang yang tidak berjalan pada jalan yang benar adalah standar yang diinginkan oleh dunia ini. Hidupnya dikendalikan oleh bujuk rayu dunia ini, dan karena itu hasilnya adalah sia-sia. Kelihatannya baik-baik dan sejahtera karena ada kekuatan dan kekuasaan, tetapi ibarat kulit padi mudah dihilangkan. Karena itu di mata Tuhan
teruskan dalam hidup kita hari ini dan seterusnya. Tema kita mengatakan kebahagiaan orang benar. Kebahagiaan orang benar. Karena itu kita masing-masing diperhadapkan dengan pilihan. Setiap pilihan memiliki jawaban masing-masing. Ketika kita memilih untuk berjalan ke simpang kanan, maka tentunya di sana kita pula diperhadapkan dengan jawaban dan konsekuensi. Ketika kita harus memilih ke kiri atau memilih jalan yang tidak benar, maka di sana pula ada jawaban dan konsekuensi. Saudara-saudara, bulan November, Desember, Januari, tahun ini dan tahun depan, 3 bulan ini adalah masa-masa perenungan dan penghayatan bagi seluruh umat Tuhan, khususnya di negara yang kita cintai. Tahun depan bulan Februari dan bulan Oktober terjadi pemilihan, baik pemilihan umum bagi DPR, DPRD maupun pemilihan umum yang berlangsung bagi pemimpin negara dari pusat sampai pada gubernur. 3 bulan ke depan ini kita diperhadapkan dengan suasana-suasana yang orang katakan suasana panas. Tentu pada masa-masa itu kita diperhadapkan dengan pilihan. Apakah mau memilih dengan hati nurani sebagai bentuk hidup di jalan yang benar, atau kita memilih dengan jalan orang fasik, suara kita dibayar? Bisa puluhan atau mungkin ratusan, atau bisa juga dalam bentuk benda. Barak sangkarun 5 lite, gola 5 lite, atau mesa cangkir. Tetapi hidup kita 5 tahun akan menuai apa? Lalu hari ini kita diingatkan bahwa apa yang kita ambil dengan cara yang tidak benar akan menjadi penyakit dalam kehidupan kita. Penyakit dalam pikiran kita, penyakit dalam perasaan kita, bahkan mewarnai seluruh kehidupan. Pilihan dan penetapannya tergantung pada Bapak Ibu. Jalan mana yang saya harus tempuh dalam kondisi seperti ini? Kalau bulan dan ini pikiran. Pelajaran yang kedua yang kita hendak hayati. Kita diajak untuk hidup di jalan orang benar, yakni orang yang mengutamakan atau menjadikan firman Tuhan sebagai landasan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang benar berarti kita harus mampu untuk melawan keinginan-keinginan kita. Karena itu jiwa kita harus bertualang. Pikiran kita harus berjuang dan berpikir dengan keras. Kalau kita belajar bergaul dengan baik bersama dengan Tuhan, maka apa hasil yang harus keluar? Artinya bahwa bergaul dengan Tuhan, berjanji dan bersedia pada diri untuk sungguh-sungguh setia. Setia dalam menyatakan firman Tuhan, dalam suka maupun dalam duka, dalam keadaan terang maupun dalam keadaan gelap, dan tidak mudah tergiring pada jalan-jalan yang tidak benar. Yang ketiga,
menghindari untuk memilih jalan orang fasik, karena firman Tuhan mengatakan orang yang hidup di jalan orang fasik hanya akan menerima kebinasaan. Di dunia ini orang fasik nampaknya hidup sejahtera, adem, baik dan menyenangkan dibandingkan dengan orang benar. Baring loma minggu, baring mas sampai, anak katuan susi-susi banget. Tetapi ingatlah bahwa kesejahteraan orang benar ada dalam kearifan Allah. Karena itu tak nama arab-arab tu penanna, siapa itu nama arab-arab tu tanahnya. Mengerti nama arab-arab? Dumba-dumba. Ya. Budak anak-anak dalam hidupnya ada rasa takut menghantuinya, ada rasa khawatir, jangan-jangan, dan seterusnya. Karena itu orang yang memilih jalan pintas kelihatannya baik-baik dan adem-adem dalam pandangan manusia secara umum dan perasaan manusia. Tetapi di dalam hidupnya tidak mengalami ketenangan dan ketentraman. Karena itu hidup dalam kesejahteraan bersama dengan Allah adalah hidup dalam ketenangan. Tetapi tidak sejahtera, tidak tenang, baik-baik kelihatan untuk sementara, namun banyak hal yang harus dituai dalam waktu yang sangat panjang. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita sudah berjalan dengan cara hidup seperti yang Allah kehendaki bagi kita, maka tentunya jawaban yang terbaik kembali kepada diri kita dan kembali bagaimana komunikasi kita dengan Allah. Berbahagialah orang yang benar, mau pak ia kau maklingkan situ pak orayana uang. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama menghayati kebenaran sabda Allah ini. Mari kita bersama. Kita menghayati dengan baik bahwa hidup kita bagaikan bejana yang siap dibentuk. Kita
kesaksian yang kami boleh ungkapkan secara bersama-sama, pula melalui paduan suara majelis jemaat. Terima kasih untuk sabda-Mu ya Allah. Berkenanlah ya Roh Kudus menumbuhkannya dengan baik dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Kami bersyukur ya Tuhan atas pertambahan setahun usia bagi sejumlah keluarga jemaat Tuhan. Tuti Sriyanti pada tanggal 23 Oktober genap berusia 24 tahun. Yolanda pada tanggal 23 Oktober genap berusia 21 tahun. Tresia SL pada tanggal 26 Oktober genap berusia 38 tahun. Ibu Selina pada tanggal 28 Oktober genap berusia 43 tahun. Dea Sirselia pada tanggal 28 Oktober genap berusia 20 tahun. Anak kekasih Arwina Laurencia pada tanggal 29 Oktober hari ini genap berusia 6 tahun. Terima kasih Bapa pertambahan usia bagi sejumlah umat Allah. Kami mohon ya Bapa bahwa kuatkanlah kehidupan mereka, tumbuhkanlah dengan sehat dan baik, perkenankan dalam mengerjakan berbagai tugas pekerjaan, dalam masa-masa perkuliahan, dalam masa-masa pendidikan, sehingga umat-Mu ya Tuhan mengalami kuasa dan sukacita bersama dengan Yesus. Kami menyerahkan kepada-Mu saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Nenek Cece yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan sudah beberapa minggu. Mohon ya Allah Engkau memberkati Ibunda kekasih dari Mama Cece. Karena itu ya Tuhan, Bapalah yang memulihkan kakinya dan memberi kesehatan yang baik, sehingga tidak lagi pincang melainkan berdiri dengan kokoh dan kuat. Kami berdoa buat Mama Tia, Engkau Tuhan yang hadir merawat, memberi kesehatan dan kekuatan, menyembuhkan. Beberapa waktu yang lalu anak kekasih dia dalam kelemahan tubuh, tetapi puji Tuhan hari ini boleh hadir dalam ibadah persekutuan anak dan remaja. Tetapi mamanya Tuhan berada di tengah-tengah kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan menjamahnya. Jika masih ada saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh tetapi tidak sempat kami sebutkan namanya, Tuhan hadir menjangkau, menolong, melawat dan menyembuhkan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka cita, keluarga besar Palasa Tuhan, di mana terpanggilnya orang tua kekasih Ibu Lepina PH Buntu yang sudah dikuburkan pada hari Kamis. Masa-masa duka yang dalam bagi anak-anak kekasih Tuhan, kiranya Roh Kudus yang senantiasa hadir dalam kehidupan pribadi-pribadi dan keluarga, anak-anak serta cucu-cucu kekasih, bahkan seluruh keluarga besar ya Tuhan, baik yang ada di Mambi sana maupun yang ada di Mamasa, di Malabo, di Mamuju, Sepang, Makassar, Sumaroro, bahkan dimanapun mereka tersebar. Ya Roh Kudus, hiburkan dan kuatkan. Kami menyerahkan kepada-Mu ya Tuhan tugas-tugas orang tua dalam mendidik anak-anak kekasih di masing-masing keluarga jemaat Tuhan. Berkatilah ya Bapa, mulai dari anak-anak yang masih kecil sampai pada anak-anak yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Kiranya mereka semua dituntun dalam kekuatan Allah. Orang tua diberi kekuatan dalam mendampingi putra-putri mereka.
Ya Bapa, kami berdoa buat pelatihan khotbah dengan metode lamham yang berlangsung di aula setiap hari Sabtu, diikuti oleh 6 utusan dari setiap jemaat. Tuhan berkati sehingga mereka tidak melupakan kegiatan karena masih ada 3 kali pertemuan Tuhan. Kami berdoa bagi majelis jemaat yang akan mengikuti pembinaan tentang aliran-aliran gereja yang sudah masuk di Sumaroro ini. Tentunya ya Bapa, kesiapan mental dari seluruh hamba-hamba Tuhan, bagaimana memelihara dan membimbing generasi dan umat Allah dengan baik. Kiranya pembinaan di aula pada hari esok Tuhan boleh berjalan dengan baik dalam kekuatan-Mu. Dan bicara adalah Bapak Pendeta Dr. Abiyankar Pak Alam. Karena itu berkati dalam perjalanan dari Makassar sebentar malam, tibakan dengan selamat Tuhan hingga boleh bertemu dengan seluruh pengeja jemaat Tuhan dalam Oasis Sumaroro. Ya Bapa Surgawi, persiapkan mental pelaku. 3 bulan ke depan ini Tuhan membenahi pikiran, hati, langkah, dan strategi, sehingga ketika terjadi pemilihan umum yang berlangsung pada bulan Februari dan bulan Oktober, kiranya umat Allah, bukan hanya jemaat musafir, tapi kami minta dan berdoa untuk seluruh warga gereja Kerajaan Makassar dimanapun mereka tersebar saat ini. Karuniakan hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami dituntun dalam kekuatan Roh Kudus. Banyak jemaat, banyak tutur sapa yang kami akan dengar, bahkan banyak sikap dan cara yang kami akan lihat ke depan. Tetapi Tuhan, ketika Engkau menetapkan langkah kami, menuntun hati nurani kami, bahwa pilihan itu bukan ditentukan oleh orang lain, tetapi atas pribadi kami dalam gumul bersama dengan Tuhan. Maka tak seorang pun yang akan mengenal dan mengetahui apa pilihan saya, tetapi Tuhanlah yang mengenal dan menerobos di dalam pikiran dan hati nurani setiap pribadi yang sudah boleh memilih pada tahun depan. Terima kasih Bapa Surgawi, ini yang kami mohon dan pinta kepada-Mu. Dengarlah ya Allah di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, ajarlah kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan nyanyian PKJ 145 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Syukuri berkat
Kita berdiri dan kita menyerahkan diri dan persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang mengucap syukur kepadamu ya Allah dalam kerajaan surga, di mana kasih dan pemeliharaanmu yang kau selalu nyatakan di dalam kehidupan kami. Di dalam ibadah persekutuan saat ini Tuhan, Engkau memungkinkan kami juga Tuhan untuk memberikan persembahan syukur kepadamu yang kami tahu semuanya itu berasal daripada Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkati sehingga kami dapat gunakan di dalam pelayanan di jemaat di tempat ini. Berkat-berkat yang masih ada pada kami Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menggunakan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah saudara dengar pada hari ini. Karena itu untuk mengakhiri ibadah ini bersama-sama saya ajak kita berdiri. Kita melakukan PKJ 282 ayat 4. Tuhan tolonglah.
Pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mewakili majelis dan anggota jemaat menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah memberikan pelayanan firman pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Ibu bersama keluarga. Dan ucapan terima kasih kepada sidang jemaat yang sudah mendukung ibadah kita boleh berjalan hikmat pada saat ini. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyi dari PKJ 282. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.